Halo Sobat Geners, welcome to Gen on Talk. Hari ini kita akan ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Agung dan hari ini saya ditemani sama bukan sama ya, seorang dokter muda namanya nanti mungkin perkenalkan diri dulu. Dokter muda Lasman ya. Iya, dokter. Oke. Silakan perkenalkan diri dulu, Dok. Ya, baik, terima kasih, Dok. Perkenalkan sahabat Geners, saya Lasman yang saat ini bertugas di stase Obgyn. Ya. Oh iya. Bagian obstetrik dan ginekologi ya, Ya. Geners ya. Sudah minggu berapa, Dok? Sudah minggu ke-10, Dok. Oh iya, sudah mau ujian ya, ya, Dok ya. Iya, Dok. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini Geners kita akan membahas tentang ketuban pecah dini atau biasa disingkat dengan KPD ya, Dok ya, benar ya, Iya, Dok? KPD, Dok. Ya. Nah, mungkin kita mungkin kita perlu tahu dulu nih, Dok, apa yang dimaksud mungkin secara general saja deh, secara Iya, awam secara saja, awam. Dok. Tentang apa sih itu ketuban pecah dini, Dok? Oke. Saya menjawab, Dok. Ya, silakan, Dok. Ya, baik sahabat Geners. Jadi ketuban pecah dini atau kita bisa singkat KPD adalah ketuban yang pecah pada ibu hamil. Ketuban yang pecah itu sebelum masa persalinan atau sebelum masuk pada masa persalinan gitu. Oh, mungkin maksudnya masa aterm ya, Dok? Iya, masa aterm gitu. Usia kehamilan Usia cukup. kehamilannya cukup. Oke. Gitu. Oh ya. Oke, nah kira-kira ini, Dok, kenapa sih bisa terjadi ketuban pecah dini, Dok? Maksudnya penyebabnya itu apa ya, Dok? Ya, oke, baik, Dok. Jadi ketuban pecah dini ini sebenarnya banyak faktor yang bisa terjadi pada ketuban pecah dini ini. Oke. Salah satunya itu adanya perlemahan pada selaput selaput ketubannya sendiri itu. Oke. Terus yang kedua bisa disebabkan juga karena adanya tekanan distensi atau tekanan pada perut itu sendiri gitu. Oh, tekanan mungkin Iya. akibat dari ini ya, Dok, trauma, Iya, mungkin trauma, ibunya mungkin. terbentur atau apa terbentur, begitu ya, Dok? Betul. Oke. Terus apa lagi, Dok? Ya, jadi dari kedua hal itu, pertama selaput ketuban yang lemah, Oke. kemudian ada distensi tekanan pada Oke. dinding perut Oke. ibu. Bisa dibagi dua lagi pada selaput ketubannya itu. Iya, Pada gimana, selaput Dok? ketubannya itu biasa diakibatkan karena karena selaput ketuban itu kan terbentuk dari kolagen ya. Oke. Iya, terbentuk dari kolagen. Jadi biasa kolagennya itu mengalami pelemahan struktur gitu. Oke. Pelemahan struktur. Kemudian biasanya karena ada aktivitas enzim yang mempengaruhi sehingga terjadi selaputnya itu menjadi melemah gitu. Oke. Gitu. Oh, berarti akibat dari kandungan kolagen pada Iya. si selaput ketubannya itu berkurang, Betul, sehingga selaput ketubannya itu jadi melemah, Menjadi melemah, sehingga iya, gampang robek ya. gampang robek juga. Oke. Kemudian ada penyebab lain nggak, Dok? Untuk penyebab lainnya lagi biasanya diakibatkan karena bayi Oke, atau bayi. janinnya ya yang terlalu Oke. besar ya. Oke. Biasanya di atas 4 kilo itu atau kita bisa biasa kita di kedokteran ini bisa sebut makrosemia itu bayinya janinnya itu terlalu besar gitu sehingga menyebabkan adanya tekanan pada selaput daripada selaput ketubannya itu sendiri. Oh. Kemudian selanjutnya bisa juga selaput ketubannya itu juga bisa robek atau ruptur itu diakibatkan karena kehamilan ganda atau kehamilan kembar begitu. Oh, kehamilan kembar. Oke. Berarti bisa juga disebabkan dari faktor bayinya ya, Dok ya? Iya, Mungkin faktor karena bayinya juga, faktor terlalu janinnya. besar, kemudian atau kehamilan ganda. Kehamilan ganda, Oke. iya. Nah, kira-kira nih, Dok, apa sih maksudnya yang perlu dilakukan pada ibu jika dia mengalami ketuban pecah dini?
Baik, yang pertama biasa dilakukan oleh ibu ya. Yang pertama itu jangan dulu panik ya. Ketika ada keluar ketuban ya. Tapi yang pertama kita harus identifikasi dulu apakah ini ketuban atau urin atau kencing ya. Nah, biasanya itu ditandai dengan kalau kencing kan ada rasa ingin berkemih atau rasa ingin kencing. Kalau untuk air ketubannya sendiri itu biasa keluar dengan sendirinya tanpa bisa ditahan gitu. Oke. Jadi ketika ada air yang keluar tanpa ada rasa ingin berkemih, bisa jadi atau kemungkinan besarnya itu adalah air ketuban yang pecah. Nah, di situ dari situ ibu-ibu, apalagi ibu yang baru hamil, ibu-ibu muda ya, itu jangan panik dulu. Setelah kita mengidentifikasi, langsung kita lakukan pergi ke fasilitas kesehatan yang terdekat gitu. Oke, berarti ya pentingnya Giners ya. Jadi kita kalau misalnya ibu-ibu yang sedang hamil terus kemudian mengalami ketuban pecah dini, pertama harus harus bisa membedakan dulu cairan yang keluar itu apakah air ketuban atau kencing. Karena salah satu perbedaannya adalah kalau cairan ketuban adalah dia keluar tanpa dia tidak bisa ditahan, jadi keluar terus ya. Beda kayak kencing itu bisa ditahan, bisa dirasakan dan bisa dirasakan gitu. Kemudian kalau misalnya ibu-ibu sudah mengalami hal itu atau sobat Giners atau ada keluarga yang mengalami hal tersebut, bisa langsung pergi ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan ya dok ya. Iya, untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi itu yang perlu sobat Giners atau mungkin ada keluarga yang sempat mengalami hal tersebut bisa disampaikan ke keluarga. Oke. Nah, kira-kira nih dok, pemeriksaan apa sih dok yang bisa kita lakukan? Ibu misalnya ibu nih datang ke IGD, terus dia tidak tahu ini apakah dia ini ketuban pecah dini atau apa gitu. Nah, kira-kira di IGD atau di fasilitas kesehatan itu pemeriksaan apa sih dok yang biasa dilakukan untuk tahu ini ada KPD gitu dok? Ya baik dok. Jadi pada saat ibu yang ketika dia sudah identifikasi seperti saya katakan tadi, dia merasa bahwa ini seperti ketuban, kemudian dia langsung ke fasilitas kesehatan. Nah, yang pertama dilakukan oleh petugas medis pada saat ibunya datang adalah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tapi yang pasti kita menganamnesis dulu terlebih dahulu kapan ibunya sudah merasakan keluar air seperti ini. Setelah itu dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan spekulum ya, spekulum atau biasa disebut cocor bebek gitu. Biasa kemudian spekulum itu dimasukkan, kemudian dibuka. Nah, biasanya dimasukkan ke vagina, ke liang vagina, mohon maaf. Jadi setelah dibuka biasanya terdapat genangan pada pada liang vaginanya gitu. Nah, jika tidak yakin, biasa petugas medis itu akan melakukan tindakan kedua, menyuruh kepada ibunya untuk melakukan hal kedua, yaitu falsafah manuver, yaitu ibunya disuruh meniup gitu, tapi tutup mulut, tutup hidung terus untuk memastikan ada cairan keluar dari mulut rahimnya gitu. Setelah itu ada opsi kedua pemeriksaannya, yaitu menggunakan kertas lakmus gitu. Kertas lakmus itu, nah umumnya cairan air ketuban itu bersifat basah ya. Jadi kertas lakmusnya pada saat dimasukkan ada yang berwarna pink, itu biasa akan berubah menjadi biru, dan yang biru ketika dicelupkan akan tetap biru gitu. Itu tandanya berarti ada ketuban gitu. Air bawah itu ada air ketuban. Berarti kertas lakmusnya ada dua ya dok ya? Ada yang warna pink, ada yang warna biru juga ya. Kalau pink dia akan jadi biru, kalau biru tetap biru ya. Tetap biru. Terus ada pemeriksaan lain lagi nggak dok? Untuk pemeriksaan lain mungkin lebih ke fasilitas kesehatan yang lebih lagi ya, fasilitas ketiga biasanya itu pemeriksaan KOH ya, menggunakan pewarna. Pemeriksaan yang dilakukan menggunakan pewarnaan gitu. Nah, setelah itu dibuatkan tempatnya, terus disiram pakai cairan KOH dan diangin-anginkan gitu, dibiarkan dulu, kemudian
cium apakah ada berbau atau tidak gitu. Oh, kalau bau berarti dia Ya, positif kemungkinan ketuban ya. Ketuban. Kemudian ada juga pemeriksaan Verning, itu dimana mengambil cairan ketubannya terus dioleskan. Verning Ya, test Verning maksudnya, test Dok? ya, Verning site ya. Itu gimana, Dok? Itu diambil cairan ketubannya yang diduga cairan ketuban, kemudian dioleskan pada pada sediaan ya, Kaca objek ya, ya? kaca objek ya. Oke. Kemudian dibiarkan kering, kemudian diamati di mikroskop gitu. Nah, tandanya positif itu jika ada seperti alur daun Apa, Dok? daun apa ya namanya? Kalau saya tidak salah ingat sayur pakis Iya, ya, Dok, sayur ya? pakis ya. Oke. Sayur pakis. Jadi dia alurnya seperti sayur pakis. Nah, itu menandakan bahwa itu adalah cairan ketuban gitu. Oke, berarti kalau tampakannya seperti sayuran pakis, berarti itu positif ini. Positif berarti itu adalah cairan ketuban, iya, betul. Oke. Nah, Dok, tadi kan misalnya kan tadi dokter kan sudah bilang kalau pemeriksaan awalnya itu biasanya inspekulo ya. Iya, inspekulo inspekulo. untuk melihat apakah ada cairan Ketuban. cairan yang tergenang. Tergenang. Kemudian pemeriksaan lakmus. Nah, Iya. kalau misalnya itu sudah positif, Dok. Kemudian dirujuk. Iya. Penilaian apa lagi yang sebelum dirujuk ya, Dok? Penilaian apa yang dilakukan supaya ini pasien ini perlu dirujuk? Oh iya. Gitu, Dok. Jadi penilaian yang perlu dilakukan adalah melihat kondisi ibu dan janinnya tersebut ya. Biasanya itu kita melihat beberapa kondisi dilihat dari pertama umur kehamilan ibu gitu. Umur kehamilan ibu kan biasa ada terbagi 3 ya penanganannya, di mana umur kehamilan ibu di 28 sampai 34 minggu dan 34 sampai 37 minggu gitu. Nah, penanganan yang kita harus pastikan bahwa ibu tersebut tidak mengalami kondisi kegawatan gitu. Nah, seperti misalnya kalau sudah terlalu banyak ketuban yang keluar, itu juga bisa menyebabkan terjadinya prolaps uteri gitu. Biasanya tertekannya prolaps prolaps plasenta gitu. Tali pusat. Ya, jadi tertekannya tali pusat itu menyebabkan kegawatan pada janin gitu. Jadi kalau tidak ada air ketubannya sudah terlalu banyak keluar. Nah, kemudian yang kedua melihat tanda-tanda pada ibu jika ada demam, itu kemungkinan ada infeksi begitu. Nah, itu indikasi untuk kita bisa merujuk gitu ke fasilitas kesehatan yang lebih kesehatan ketiga gitu. Berarti kalau misalnya sudah terjadi nih, Dok, ketuban pecah dini, itu perlu dirujuk nggak, Dok? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa jika terdapat tanda-tanda daruratan pada janin dan ibu, itu kondisinya memang harus dirujuk gitu. Harus dirujuk. Gitu, berarti yang dinilai juga adalah berdasarkan usia kehamilan. Iya, usia kehamilannya. Tanda kedaruratan ibu dan janin. Iya, betul. Ya, perlu segera dirujuk ya. Iya, betul. Itu berpengaruh nggak, Dok, mengenai waktu pecahnya air ketuban itu? Misalnya kan sudah ditahu nih ketuban pecah dini, berpengaruh nggak waktunya keluar itu? Waktunya air ketuban itu berapa lama keluar itu berpengaruh nggak dengan ibu? Iya, tentunya berpengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya biasanya kalau sudah lebih dari 24 jam ya, itu segera langsung dilakukan tindakan gitu. Karena itu bisa menyebabkan infeksi ya, infeksi pada neonatus atau kepada bayinya, janinnya. Salah satunya itu bisa menyebabkan infeksi pada janin jika sudah lebih dari 24 jam gitu. Pecah ketuban gitu. Berarti berpengaruh ya mengenai waktu. Iya, waktu sejak pecah ketuban tersebut. Makanya ketika dirasa ibu-ibu sudah mengidentifikasi bahwa ini pecah ketuban, harus segera datang ke fasilitas kesehatan gitu, supaya kita bisa langsung melakukan penanganan gitu. Nah, kira-kira nih, Dok, misalnya pasiennya sudah dirujuk nih, Dok, sudah sampai ke IGD. Kira-kira di IGD itu perlu dikasih obat lagi nggak, Dok? Atau perlu konfirmasi lagi nggak, Dok, mengenai
lakmus oh, atau iya. biasa di IGD itu apa sih dok yang dibikin kalau misalnya pasien datang ke IGD dengan rujukan dengan ketuban pecah. Biasanya di IGD apa dibikin dok? Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan pertama atau setelah itu sudah didiagnosis ya, sudah dikatakan bahwa ini pecah ketuban, biasanya akan dilihat dulu untuk usia kehamilannya. Untuk usia kehamilan pada ibu dengan usia kehamilan 28 sampai 34 itu harus dilakukan di bawah 28 minggu ya. Itu biasanya dilakukan pengobatan konservatif ya. Itu pengobatan yang pertama yaitu pematangan paru gitu. Pematangan paru menggunakan obat-obatan kortikosteroid ya, seperti dexamethasone atau betamethasone gitu. Nah, tapi jika sudah berada di usia 34 minggu itu jika tidak ada jika masih belum ada juga tanda-tanda persalinan atau rasa ingin mengedan, itu biasa dilakukan terminasi gitu. Terminasi itu seperti memaksa janinnya untuk keluar ya, dilakukan menggunakan obatan seperti oksitosin gitu. Berarti mengakhiri kehamilannya. Mengakhiri kehamilannya. Itu gitu. Mengakhiri kehamilannya secara normal atau perlu operasi dok? Nah, kalau untuk itu biasa tergantung kondisi ibunya juga dan kondisi janinnya. Jika kondisinya memungkinkan untuk lahir normal, maka bisa dilakukan terminasi berupa induksi tadi menggunakan obat oksitosin. Tapi jika ibunya sudah sangat lama tidak gagal induksi atau gagal gagal kontraksi gitu, gagal induksi, jadi bisa dilakukan seksio sesaria atau dilakukan sesar gitu. Intinya selama tidak ada kegawatan pada ibu dan janin, kemudian dan bisa dilakukan induksi, maka bisa lewat normal, bisa juga lewat melalui metode pembedahan gitu, sesar. Nah, gitu ya Sobat Geners. Jadi ketika Sobat Geners ada keluarga yang misalnya mengalami KPD, nanti itu kalau misalnya sudah di IGD, tentunya pemeriksaannya itu tentunya secara sistematis ya. Nanti ada anamnesis tentunya ya. Anamnesis tentunya yang ada keluhan keluar air yang tidak bisa ditahan. Kemudian waktunya penting juga ya dok ya. Juga. Kemudian pada pemeriksaan fisik perlu Leopold nggak dok? Leopold juga penting gitu untuk mengetahui presentasi daripada bayi, baik itu masa janinnya terus presentasi apa ini kepala atau bokong gitu, apakah sudah masuk panggul atau tidak gitu. Jadi satu lagi dok, tentang untuk tadi pada saat di IGD dia masuk dengan rujukan tadi, itu dilakukan pengobatan selain dilakukan pematangan paru pada usia kehamilan di bawah 34 atau 28, itu dilakukan jika sudah terdiagnosis pecah ketuban dini, maka diberikan antibiotik gitu untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, antibiotik yang bisa digunakan itu seperti amoxicillin. Ya, itu amoxicillin bisa diberikan secara injeksi itu sebanyak 2 gram gitu. Kemudian diikuti lagi selama sebanyak 4 gram ya. Selama ampicillin atau amoxicillin dok? Ampicillin. Ampicillin 2 gram. Kemudian diikuti lagi ampicillin 4 gram. Kemudian jika sudah diinjeksi bisa juga menggunakan obat oral atau obat minum seperti erythromycin itu kalau tidak salah 2 kali 250 selama 10 hari. Kemudian ampicillin secara minum obat selama 5 hari. Per oral 3 kali 250 mg gitu. Untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, jadi ketika di IGD tentunya anamnesis ya dok ya. Anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik termasuk Leopold ya. Kemudian kita lakukan inspekulo lagi untuk memastikan kan dok. Kemudian USG perlu nggak dok USG? USG juga dilakukan setelah pemeriksaan tadi, pemeriksaan fisik tadi. USG juga perlu dilakukan gitu, pemeriksaan USG karena untuk melihat berapa jumlah ketuban atau yang tersisa. Berarti indeks cairan amnionnya perlu dilihat ya. Cairan amnionnya, terus kesejahteraan bayinya, apakah bayinya dalam kondisi baik-baik saja atau
tidak lagi baik-baik saja begitu. Oh, iya. Baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Nah, bayi itu dikatakan baik-baik saja itu parameternya apa, Dok? Parameternya tadi kalau ada seperti ada gangguan pada detak jantung, Okay. Kemudian tadi juga ada karena cairannya kurang gitu, jadi bisa menyebabkan tertekannya tertekannya tali pusatnya itu tadi yang menyebabkan dari kekurangan cairan yang gitu. sudah terlalu banyak keluar. Ya. Oke. Jadi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang itu USG. Iya, betul. Kemudian mungkin pemeriksaan laboratorium, cek darah ya, Dok ya, perlu ya, Dok? Iya, perlu juga itu. Untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak ya, tanda-tanda infeksi pada ibu. Iya. Kemudian dari tanda-tanda infeksi kan bisa diberikan antibiotik tadi, ya. Kemudian untuk melakukan terminasi atau mengakhiri kehamilan, kita lagi berdasarkan usia kehamilannya ya, dan menilai apakah ada tanda-tanda gawat daruratan pada ibu atau tidak. Betul. Gitu ya. Nah, kira-kira Dok, apa sih komplikasi yang terjadi pada ibu akibat KPD? Ya, untuk komplikasinya paling banyak itu biasanya jika sudah lebih dari 24 jam, biasanya itu ada chorioamnionitis itu. Chorioamnionitis apa itu, Dok? Itu adalah infeksi yang terjadi melalui vagina, kemudian masuk ke dalam mulut rahim gitu. Nah, bakteri itu menginfeksi sehingga menyebabkan infeksi yang bisa berujung pada sepsis atau nanah gitu pada. Oh, gitu. Kira-kira Dok, apa nih, Dok, tanda-tanda infeksi atau ibunya ini mengalami chorioamnionitis? Kira-kira tanda-tanda apa dan apa parameter yang bisa kita lihat, Dok? Nah, tanda-tanda yang paling umum itu kalau ibunya sudah terdapat demam ya, karena tanda infeksi itu adalah adanya demam pada ibu gitu. Kemudian adanya Kemudian ibunya terasa lemah gitu, sudah mulai ada mual muntah dan terasa lemas tadi. Biasanya juga Dok, kalau misalnya demam kan biasanya ibunya takikardia. Iya, bisa juga takikardia. Kalau misalnya demam kan efeknya pasti ke bayi juga ya, Dok ya. Betul. Berarti bayinya bisa saja denyut jantung janinnya meningkat juga ya, Dok ya. Iya, betul. Kemudian air ketubannya bagaimana, Dok? Apakah masih tetap biasa baunya atau lebih ekstra mungkin kalau ada lebih infeksi, daripada 24 jam itu ya, 24 jam biasanya sudah bercampur dengan kotoran bayi gitu. Berarti sudah bau sekali. Iya, sudah bau dan pasti warnanya juga sudah berubah ke hijauan gitu atau kecoklatan. Itu kan dari anamnesis ya, Dok. Kira-kira dari labnya apa yang bisa kita lihat? Ini ibunya mengalami infeksi nih. Dari labnya itu apa yang bisa kita lihat, Dok? Biasanya kan kalau infeksi kan biasa yang kita lihat adalah sel darah putihnya itu meningkat atau leukositnya meningkat. Meningkat ya, Dok ya. Memangnya normalnya sel darah putih berapa, Dok? Normal sel darah putih itu sekitar ini ya, Dok ya, 4.000 sampai 11.000. Berarti kalau sudah di atas itu berarti sudah meningkat. Berarti kemungkinan ada tanda-tanda infeksi atau infeksi sudah terjadi pada bayinya. Iya, betul. Kalau begitu berarti perlu terminasi segera juga ya, Dok? Ya. Atau gimana, Dok? Perlu terminasi segera gitu. Karena sudah ada tanda-tanda kegawatan daruratan pada janin dan ibunya gitu. Nah, penting nih Kiners. Jadi kalau misalnya sudah terjadi tanda-tanda kegawatan daruratan pada ibu yang sudah mengalami KPD, biasanya itu dokternya tidak akan melakukan pemantauan lagi. Jadi kehamilan itu akan diakhiri. Betul. Atau ibunya segera bayinya itu segera dikeluarkan, entah itu per vaginam atau nanti secara seksio-sesarian. Seperti itu ya, Dok. Nah, kira-kira Dok, apa nih edukasi yang bisa kita berikan pada ibu yang hamil? Iya, betul. Kemudian dia mengalami KPD. Atau jadi, ibu yang hamil dan bagaimana mesti edukasi yang bisa kita berikan? Ketika terjadi KPD misalnya. Iya, betul. Jadi untuk edukasi atau mungkin penjagaannya, Dok ya. Atau edukasi supaya tidak sampai terjadi KPD, ketuban pecah diri tersebut. Nah, kita melihat faktor risiko dulu. Ya, biasanya faktor risiko itu terjadi karena kekurangan mineral biasanya seperti tembaga, zinc atau vitamin C. Kemudian
gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok gitu. Oke. Biasa juga ada ibu-ibu yang merokok tuh pada saat hamil itu harus. Oh ada ya dok, ibu hamil merokok ada? Iya dok? biasanya ada. Pernah lihat dok? Jadi saya pernah lihat sih dok memang. Iya saya juga pernah lihat. Nah, itu yang kita edukasi untuk tidak dilakukan selama kehamilan gitu. Terus mengkonsumsi makanan yang bergizi gitu. Intinya pola hidup yang sehat selama masa kehamilan gitu. Penting ya Giners ya. Jadi sebagai pesannya adalah penting untuk makan makanan yang bergizi ya tentunya pada intinya. Kemudian ketika terjadi sudah namanya KPD, jangan panik, tetap tenang, tapi segera lakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Betul. Nanti fasilitas kesehatan yang akan menentukan apakah perlu tindakan lebih lanjut atau tidak ya. Ya. Betul dokter. Gitu ya, dok ya. Nah ini sudah tidak dirasa dok, sudah kurang lebih 45 menit ya dok ya. Terlalu lama kayaknya. Nah jadi mungkin itu dulu ya Giners ya. Nanti kita akan ketemu lagi bersama narasumber yang berbeda tentunya dan host yang berbeda juga. Nah kita ada jargon ya dok ya, seperti yang di awal tadi. Di awal tadi ya. Nanti pas saya bilang Gain on Talk, kita let's talk about women's health. Oke. Gain on Talk, Let's talk about women's health.